Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review novel channel Spraset. Dalam video ini kita akan membahas novel yang berjudul Sepatu Dahlan. Ya, sebelum memulai lebih enak kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas 11 Bahasa. Dan saya saat ini sedang bersekolah di SMA Negeri 4 Malang. Saya sehari-hari orangnya enjoy dan kalem. Tapi untuk mereview novel yang satu ini saya akan tampil beda dari biasanya karena novel yang satu ini beda dari yang lainnya. Daripada kita penasaran, langsung saja simak video ini. Oke teman-teman, sebelum review, pertama-tama saya akan perlihatkan kepada kalian tampilan fisik dari novelnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan cover depannya. Di atas sendiri terdapat subjudul bertuliskan Trilogi Novel Inspirasi Dahlan Iskan. Kemudian ada pujian dari Ahmad Fuadi. Kemudian di bawahnya ada judul novel, dan di bawah sendiri terdapat nama penulis. Dan novel ini itu sudah punya stempel bestseller. Kemudian di bagian belakang covernya terdapat sinopsis tentunya, dan di bawah sinopsis ada pujian-pujian dari tokoh-tokoh public figure Indonesia seperti Andi F. Noya, Tina Talisa, dan Ari Ginanjar Agustian. Kemudian di bawah sendiri ada nama penerbit. Selanjutnya saya akan terangkan sedikit mengenai novel ini. Novel Sepatu Dahlan adalah novel trilogi yang artinya masih ada lanjutan kisahnya sampai seri yang ketiga. Itulah mengapa disebut trilogi. Nah, novel Sepatu Dahlan ini adalah seri yang pertama. Penulisnya bernama Krishna Babigara. Beliau cukup terkenal di kalangan para sastrawan masa kini dan sudah diakui kehebatannya dalam menulis melalui novel karya-karyanya. Novel ini terdiri dari 32 bab dengan 369 halaman. Wow, lumayan tebal ya. Sebelum kita memasuki bab awal, kita akan disuguhi oleh prolog, dan di akhir bab kita akan disambut oleh epilog. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsis, dan ini adalah bagian yang paling saya sukai. Novel Sepatu Dahlan bercerita tentang masa kecil sosok autentik leader, yaitu Dahlan Iskan. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri BUMN yang ke-7. Nah, di masa kecilnya ini beliau memiliki mimpi untuk memiliki sepasang sepatu dan sepeda, tapi beliau lebih prioritas untuk memiliki sepatu. Emang sulitnya untuk memiliki sepatu? Ya, karena latar belakang beliau yang miskin membuat si Dahlan tak dapat membeli sepatu. Dan perjalanan berkilo-kilometer menuju sekolah tanpa alas kaki menyisakan lecet di kakinya. Itulah yang membuat Dahlan ingin sekali untuk memiliki sepatu, dan itu adalah bukti gigihnya perjuangan beliau dalam meraih ilmu. Dalam kisah ini, tokoh utamanya adalah Dahlan. Dahlan ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Iskan, beliau adalah sosok yang sangat tegas, dan ibunya bernama Lisna, sosok yang lemah lembut dan penyayang. Dahlan memiliki 2 kakak perempuan, yang pertama bernama Mbak Atun dan yang kedua bernama Mbak Sofwati. Kemudian Dahlan juga memiliki adik, yaitu Zain. Nama-nama yang saya sebut tadi termasuk tokoh keluarga. Kemudian selain tokoh keluarga terdapat tokoh sahabat. Nah, ini adalah tokoh yang paling banyak dan paling mewarnai keseruan dalam novel ini. Contohnya ada Kadir, Imron, Haryati, Komariah, Nanang, Arif, Rahmat, Dirham, dan Aisyah. Dan tokoh favorit saya di novel ini adalah Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah ini digambarkan oleh Dahlan adalah sosok yang mempesona. Dan semenjak Dahlan bertemu dengan Aisyah, kehidupan Dahlan yang awalnya abu-abu menjadi lebih berwarna.
Latar tempat dari novel ini adalah lebih banyak di daerah Tangerang. Lebih rincinya kita nanti akan tahu tempat tinggal Dahlan di Kebon Dalem, daerah yang dipenuhi oleh ladang tebu dan rumah-rumah antar penduduk yang satu dengan penduduk yang lain saling berjauhan. Kemudian di Kebon Dalem juga ada Sungai Kanal, yaitu tempat bermain teman-teman Dahlan. Kemudian juga ada Langgar, tempat bapaknya Dahlan menceritakan kisah-kisah yang inspiratif. Kemudian nanti kalian juga akan diajak Dahlan dan kawan-kawannya untuk berpetualang di sumur tua di Jigrok dan Soko. Sumur-sumur tua tersebut adalah tempat pembantaian orang-orang setempat oleh PKI pada waktu pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Karena daerah Tangerang ini berdekatan dengan Madiun. Kemudian latar yang selanjutnya adalah sekolah Dahlan, yaitu di Sanawiyah Tangerang. Nah, nanti dalam kisah ini menceritakan tentang kehidupan Dahlan mulai dari lulus SR hingga tamat sekolah aliyah. Latar yang selanjutnya adalah di rumah-rumah sahabat Dahlan, pabrik gula, dan masih banyak lagi. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur maju mundur atau flashback. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, yakni Dahlan sebagai aku. Dan yang terakhir, tema dalam kisah ini adalah perjuangan dalam meraih sebuah mimpi. Kemudian nanti juga ada subtema yang lainnya seperti petualangan, kekeluargaan, persahabatan, gotong royong, kerjasama tim, dan semangat dalam belajar. Pendapat saya mengenai novel ini adalah novel ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, penuh dengan emosi. Tiap peristiwa yang diceritakan dalam novel ini penuh dengan emosi, sehingga seolah-olah pembaca merasakan suasana yang dirasakan oleh tokoh, terutama tokoh Dahlan. Kemudian yang kedua, kelebihan dari novel ini adalah menggunakan banyak gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan contohnya metafora, personifikasi, hyperbola, simile, dan lain-lain. Yang ketiga, kelebihan dari novel ini adalah kaya akan makna hidup. Bagi kalian yang sudah lelah dengan hidupnya atau berada di titik terendah dalam hidupnya, maka kalian harus baca novel ini. Karena novel ini dapat membangkitkan semangat hidup. Dan dengan novel ini kalian jadi lebih tahu apa makna hidup yang sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, dapat menambah kosakata atau istilah-istilah baru. Di sini contohnya adalah wulinya set, wuli nandur, dan lain sebagainya yang nanti dijelaskan dalam novel ini. Kekurangan dari novel ini adalah yang pertama, ada suatu cerita yang melompat. Jadi ada cerita yang belum selesai diceritakan tapi sudah lompat ke cerita lain yang itu tidak ada kaitannya sama sekali. Yang kedua, kekurangan dari novel ini adalah dialog yang bikin sedikit bingung karena banyaknya tokoh sahabat di sini dan dalam dialog ini rata-rata tidak ada nama yang berbicara. Jadi ini dialognya siapa, ini dialognya siapa. Tapi ketika kalian mencermati lebih dalam lagi, kalian akan mengetahui ini dialognya dari tokoh siapa. Untuk novel ini saya kasih rating antara 1 sampai 5 adalah 4,8. Mendekati sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Lanjut, kita membahas nilai-nilai yang ada dalam novel Sepatu Dahlan. Nilai yang pertama adalah nilai agama. Di sini nilai agama paling banyak disampaikan oleh Bapak Dahlan ketika beliau bercerita di Langgar bersama Dahlan dan teman-temannya tentang kisah Rasul. Nilai yang kedua adalah nilai budaya. Di sini nilai budaya yang diceritakan contohnya adalah tradisi kupatan dan balap kerbau. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Saya rasa nilai sosial nilai yang paling banyak di sini. Kita dapat mengambil pelajaran pada dialog para tokoh. Nilai yang keempat adalah nilai pendidikan.
Di sini sudah jelas nilai pendidikan ketika Dahlan bersekolah di Sanawiyah Takaran. Dan yang terakhir, nilai moral. Contohnya ketika Dahlan terkena musibah karena tidak mematuhi perintah ayahnya. Dan yang terakhir dari review ini adalah refleksi. Dari novel ini saya merefleksikan bahwa hidup yang saya jalani lebih layak daripada hidup yang dijalani oleh Dahlan dalam novel ini. Jika Dahlan hidup dalam kemiskinan dan ketidaklayakan begitu luar biasa semangatnya dalam belajar dan meraih mimpi, maka saya harus lebih semangat dalam belajar dan meraih mimpi. Itulah review novel Sepadu Dahlan. Semoga kalian suka dengan novelnya. Dan saya pamit undur diri. Selamat membaca. Happy reading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.